Di Sokinjai. Mengapa kerajaan Pajajaran tidak dijajah Majapahit? Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa pada abad ke-15, yang berlokasi di wilayah yang kini menjadi bagian dari Jawa Barat. Sementara Majapahit, dengan pusat kekuasaan di Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat di Asia Tenggara pada masa itu. Namun, meskipun keduanya berada di wilayah yang sama dan berinteraksi dalam berbagai cara, kerajaan Pajajaran tidak pernah dijajah oleh Majapahit. Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi. 1. Kekuatan politik dan militer kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, di bawah pemerintahan Raja Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada masa itu. Pajajaran menguasai wilayah yang sangat luas di bagian barat Jawa, termasuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti dataran tinggi Priangan yang subur dan pesisir utara yang strategis. Kekuatan militer yang tangguh membuat Pajajaran mampu mempertahankan kedaulatannya dan tidak mudah ditundukkan oleh kekuatan luar, meskipun Majapahit berada di seberang pulau. 2. Perbedaan strategi ekspansi. Majapahit, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, memang memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh Nusantara. Namun, ekspansi Majapahit lebih terfokus pada wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur dan selatan, seperti Bali, Lombok, Maluku, dan wilayah Sumatera. Meskipun Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah untuk menaklukkan Nusantara, Sumpah Palapa, tidak ada catatan yang menunjukkan upaya langsung untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran yang terletak jauh di bagian barat Jawa. Salah satu alasan mungkin adalah faktor geografis dan politik, di mana Majapahit lebih cenderung berfokus pada wilayah yang lebih dekat dan yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar, seperti wilayah perdagangan di selatan dan timur Indonesia. Pajajaran sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan invasi, yang membuat Majapahit mungkin lebih memilih untuk menjaga hubungan diplomatik daripada memaksakan penaklukan. Hubungan diplomatik dan perdagangan. Pajajaran dan Majapahit, meskipun terpisah oleh jarak dan memiliki perbedaan budaya, tetap menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan produk-produk lainnya yang penting dalam perdagangan internasional pada masa itu. Majapahit, yang merupakan kekuatan besar dalam dunia perdagangan, tentu akan lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Pajajaran, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Penting juga untuk dicatat bahwa pada masa itu, kerajaan-kerajaan besar seringkali lebih memilih pendekatan diplomatik, seperti aliansi atau pernikahan politik, daripada peperangan terbuka. Sebagai contoh, terdapat catatan yang menyebutkan adanya hubungan baik antara kedua kerajaan, meskipun ada beberapa ketegangan politik. 4. Penyebab kemunduran Majapahit dan fokus pada wilayah lain. Pada abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat serangkaian konflik internal, perebutan kekuasaan, dan serangan dari luar, termasuk serangan dari Kesultanan Demak yang sedang berkembang. Perhatian Majapahit mulai terbagi-bagi, dan setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, kekuatan politik dan militer kerajaan ini semakin lemah. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, termasuk Pajajaran, berhasil mempertahankan otonomi mereka dalam menghadapi potensi ancaman dari Majapahit. Ketika Majapahit dalam kondisi lemah, Pajajaran bisa mempertahankan kedaulatannya tanpa banyak gangguan dari kekuatan besar yang sebelumnya mungkin bisa menaklukkan mereka. 5. Keberadaan Kesultanan Islam di Jawa. Menjelang akhir abad ke-15, proses Islamisasi di Jawa mulai berkembang pesat, terutama dengan berdirinya Kesultanan Demak yang berpusat di Jawa Tengah. Pada periode ini, Majapahit mengalami perpecahan internal, dan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menjadi kekuatan baru yang mengancam sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Pajajaran, yang pada awalnya menganut agama Hindu, juga tidak luput dari pengaruh Islam, meskipun proses Islamisasi di kerajaan ini lebih lambat. Kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh pada awal abad ke-16 setelah Prabu Siliwangi mangkat dan digantikan oleh penerus yang kurang kuat. Namun, kerajaan ini tidak pernah dijajah oleh Majapahit, melainkan lebih dikalahkan oleh gelombang peralihan kekuasaan menuju Kesultanan Islam di Jawa. Kesimpulan, meskipun Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara, kerajaan Pajajaran tidak pernah dijajah oleh Majapahit karena beberapa faktor, antara lain kekuatan militer dan politik Pajajaran yang cukup tangguh, perbedaan strategi ekspansi Majapahit, hubungan diplomatik yang saling menguntungkan, serta kemunduran Majapahit itu sendiri. Meskipun kedua kerajaan ini berada dalam satu kawasan geografis yang sama,
Perbedaan dalam kebijakan dan fokus masing-masing kerajaan membuat Pajajaran mampu mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya runtuh karena faktor internal dan perubahan zaman.